Cak, akan seperti inikah Honda All New CBR 150R K45R? IWB akan bahas buat semuanya, jangan kemana-mana, Cak. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cak. Apa kabar sampean semuanya? Semoga sampean semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, keimanan, dan juga apapun itu yang positif semuanya. Jadi kita saling mendoakan, Cak. Kang Bro, jadi luar biasa sekali respon dari teman-teman mengenai akan wacana kedatangan dari Honda CBR 150R K45R yang disinyalir sedang diracik oleh Astra Honda Motor untuk sampean semuanya. Jadi motor ini kemungkinan besar akan dirilis oleh Honda untuk meramaikan pasar 150cc, di mana kita tahu bahwa Honda saat ini bisa kita bilang sedikit tertinggal dibandingkan dengan rival. Dan K45R ini akan menjadi first product 150cc menggunakan yang fairing masih WB ya, menggunakan upside down. Upside down-nya atau USD-nya itu kemungkinan besar menggunakan warna emas atau gold seperti dengan CRF 150, dan juga kemungkinan besar ukurannya juga sama dengan CRF 150, di mana berkisar di 37 mm kemungkinan besar. Ini terawangan aja, Cak. Nah, yang luar biasanya, semua yang IWB sudah bahas sebelumnya mengenai ciri-ciri, ancer-ancer, mengenai ya beberapa clue ya dari hasil terawangan ini direspon luar biasa oleh teman-teman semuanya, termasuk ahli render dari Sidoarjo yang berdomisili di Bali, yakni Lekjo Motovlog ya. Jadi kebetulan alhamdulillah Lekjo ini kan teman IWB dari blogernya Motovlog ORG. Jadi doi memang ahli di bidang render ataupun olah Photoshop. Kita sebutnya CGI, sebenarnya CGI ya. Jadi kalau kita menyebut dari ilmunya ini adalah CGI, Photoshop lah, pokoknya gitu. Tapi kita nyebutnya render gitu aja. Padahal render sama ini beda, tapi nggak apa-apa, kita sebenarnya render aja, santai, Cak. Bener nggak? Nah, Lekjo Motovlog itu berdasarkan dari ancer-ancer terawangan sebelumnya dari Iwan Banaran, mencoba untuk menuangkan dengan sebuah gambar. Jadi bantuan gambar yang sampean bisa lihat di samping sini. Nah, sampean akan melihat, jika melihat dari model yang dibuat Lekjo Motovlog ini, bisa kita pastikan Lekjo Motovlog mencoba untuk menuangkan desain dari K45R CBR 150R menggunakan body design basicnya dari K64 atau CBR 250RR. Dan ini memang sangat apik buatannya Lekjo ini. Kita nggak nyangka juga, ternyata menuangkan dengan Photoshop bisa membuat hasilnya begitu keren. Dan menurut Lekjo Motovlog, untuk membuat desain ini, extra effort-nya luar biasa, Cak. Ini nggak mudah, karena IWB pernah satu kamar dengan Lekjo Motovlog, itu untuk membuat suatu renderan ya, jadi suatu olah digital produk itu butuh banyak banget layer. Dan khusus untuk yang ini, yang Honda CBR 150R K45R ini, ternyata membutuhkan sekitar 185 layer. Memang nggak gampang, ada 185 layer, bayangin aja, layer 3 aja mumet. IWB aja pernah buat layer itu ada 4 di Photoshop. Itu aja aduh, ini udah mumet setengah mati. Ini 185 layer, bayangin aja bagaimana ribetnya untuk membuat tekuk-tekukan. Karena gini, setiap tekukan atau setiap gambar, kalau saya memperhatikan refleksi cahaya dan sebagainya itu layernya berbeda. Jadi salut buat Lekjo yang bisa menuangkan sebuah gambaran dari Honda CBR 150R K45R sehingga teman-teman di sini ya, di luar sana itu tahu gambarannya, tidak hanya membayangkan dari imajinasi. Nah, Cak, dari pandangan mata IWB kita ngelihat bahwa Lekjo ini dari depan bisa kita simpulkan memang benar-benar nyomot dari K64A atau CBR 250R ya. Kemudian juga di bagian
tangkinya, kita juga melihat bahwa tangkinya ini juga memiliki shape yang cukup berbeda dibandingkan dengan K45N. Jadi lekukannya lebih banyak sudut-sudut menyudut gitu. Kemudian di bagian samping itu Lejo masih mempertahankan dari bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya dari truss frame-nya masih nonjol dan juga ada siluet di bagian samping yang bisa sampai lihat di sini. Nah, itu bagian bodinya samping. Ini terlihat banget bahwa Lejo masih berusaha keras mempertahankan bentuk lama walaupun sudah disentuh ulang. Kemudian komposisi warna adalah merah, hitam dan juga merah. Dan di bagian buritan, Lejo juga nyomot buritan milik dari Honda CBR 250RR yang bisa sampai intip di sini, runcing ya. Kemudian juga di bagian belakangnya itu ada semacam kayak plastik doff. Jadi plastik yang menjadi variasi dari buritan. Jadi tidak murni glossy tapi ada sepertinya ini adalah warna matte yang digunakan oleh Lejo Moto Blast. Lalu di bagian peleknya, pelek-peleknya ini Bing lihat bahwa peleknya nggak tahu deh ini seperti bukan Honda CBR 150R K45N. Lalu bagian depan kita lihat juga suspensi sudah upside down dan juga dari stangnya terlihat lebih mirip rada-rada underyoke ini ya, rada rendah. Untuk engine, crankcase-nya masih terlihat sama dengan sebelumnya dan juga footstep-nya juga sama. Jadi inilah hasil karya Lejo Moto Blast yang mencoba menuangkan seluruh penjabaran dari Iwan Benaran menjadi bentuk utuh seperti yang sampai lihat. Dan bagaimana opini pribadi dengan gambar ini? Waduh, ini sampai pertanyaan langsung straight to the point ya, nggak masalah. Tapi oke, IWB akan mencoba untuk menerawang, mencocokkan ya, bosonya mencocokkan dengan hasil terawangan dan ajen lampah lumpuh secara jiwa Brahma Kumbara Mantri Sarsepuh. Jadi kita ngomong jadi sandiwara radio, Cak. Jadi, Cak, kalau melihat hasil terawangan, memang, Cak, detailnya pasti berbeda. Oke? Detailnya berbeda. Detail itu ngerti kan maksud IWB? Penempatan posisi dari casing, kemudian juga dari pernik-pernik seperti cover-cover itu memang berbeda. Ya, ini hasil terawangannya. Tapi basisnya memang kemiripannya dari gambar ini 70 hingga 80%. IWB katakan demikian. Nah, seneng kan? Coba. Jadi basis dari desainnya itu yang mendekati 70 hingga 80%. Jadi sama mendapatkan gambaran lah rata-rata. Seperti itulah kemungkinan besar bentuk dari CBR 150R K45R dari hasil terawangan. Tapi nggak benar-benar plek loh ya, nggak plek sama ini. Tapi 70 hingga 80%. Basisnya mirip. Kemudian yang mungkin bisa IWB kasih masukan buat Lejo Moto Blast itu di bagian area stangnya. Stangnya ini terlalu rendah. Kalau untuk nanti CBR K45R disinyalir stangnya sedikit tinggi. Bukan berarti sangat tinggi, enggak. Maksudnya masih enak dilihat, enak banget. Tapi ini kan upper yoke ya nanti. Jadi stangnya itu agak ke atas, jadi upper yoke. Itu yang pertama. Yang kedua, Lejo Moto Blast bisa merevisi bagian peleknya. Karena peleknya disinyalir tidak seperti ini. Peleknya masih menggunakan K45N. Ya, sama bisa intip di sinilah. Nah, ya kan? Jadi peleknya kalau kita komparasi dengan yang Lejo Moto Blast buat ini agak berbeda. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, Lejo Moto Blast bisa merubah atau melengsarkan dari rendernya itu knalpotnya, tolong jangan pakai itu. Jadi knalpotnya nggak seperti ini, knalpotnya lebih kecil dan bisa kita katakan sangat identik lah dengan yang versi sekarang. Jadi model kotak begitu rada mungil, jadi nggak seperti gambar ini. Oke? Jadi itu poin-poin yang bisa IWB jabarkan ke sampean semuanya. Jadi detail-detailnya agak berbeda, tapi yang paling menarik adalah bagian buritan, Cak. Entah kenapa, Cak, buritan ini kalau dibandingkan dengan gambar yang di sini dari Lejo Moto Blast, IWB ngerasa untuk yang generasi paling baru ini justru lebih tipis buritannya. Lebih tipis gimana, Cak Iwan? Gimana, Cak ya? Kalau ini kan, kalau lihat CBR ini kan buritannya mirip banget dengan CBR 250R, ya kan? Dan ini kalau kita lihat dari samping sedikit ada tebelnya, tapi kalau yang K45R itu nanti kayak sedikit lebih tipis lah. Gimana ya? Lebih lancip dan bukan lebih lancip, lebih tipis. Gimana sih? Lebih nggak tebel gitu loh belakangnya. Jadi keren. Lalu juga di sana juga ada cowakan, seolah-olah ada bolongan, mirip dengan CBR 250R juga. Jadi seolah-olah gitu ya. Ini sih hasil dari terawangan IWB, ya analisa IWB setelah membandingkan gambar Lejo Moto Blast dan akurasinya gambar ini bisa kita katakan atau IWB katakan ya mencapai 70 hingga 80%. Apakah plek seperti itu? Ya jelas enggak, Cak. IWB sudah katakan detailnya berbeda, tapi basisnya seperti itu. 70 hingga 80%. Dan juga mungkin ya untuk depannya terlalu lancip mungkin ya, agak susah sih membandingkan, Cak. Tapi yang pasti
basisnya disinyalir memiliki kemiripan 70 hingga 80% dari gambar Lek Jum Moto Blast ini. Gimana menurut sampean? Wes keren turun? Sudah keren belum? Nah, dan sekali lagi suspensi upside-downnya ukurannya disinyalir sekitar 37 mm seperti hanya punya beberapa motor Honda yang sudah ada. Jadi kalau ibu melihatnya sih keren ya, tapi sekali lagi selera ya. Namanya desain kan selera. Bisa saja ibu bilang keren karena sampai nggak suka. Tapi kalau dari pribadi ya, opini pribadi mantap. Itulah opini pribadi WB setelah membandingkan atau melihat hasil render dari Lek Jum Moto Blast. Bisa dirubah mengenai peleknya yang seharusnya menggunakan yang sama seperti sekarang, tidak dirubah juga, dan juga silencernya masih sama dengan sekarang, mirip-mirip banget kotak-kotaknya. Lalu juga ada beberapa poin di mana ya detailnya masih sedikit berbeda ya. Dia upper yoke, nggak under yoke. Jadi insya Allah akan santai dipakai. Ya, jadi sekali lagi gitu aja. Persiapkan diri sampean karena kedatangan motor ini tidak akan lama lagi, ya paling lama 2 bulan. Ngono wae aset rawan pribadi WB. Sampean selalu setia dengan benaran. Alhamdulillah, WB terima kasih walaupun hanya celotean ya. Bondo cocot adol abab lek basa Jawa nih. Matur nuwun, dan sekali lagi kalau suka video ini sampean selalu like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga sama sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos. I just wanna